الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, salah satunya adalah nikmat kita bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kondisi merdeka ini, kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman, dan kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kita tidak bisa membayangkan, saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan di berbagai penjuru dunia saat ini. Mereka tentu saja sangat susah untuk mencapai kehusyukan dalam beribadah. Ibadah-ibadah mereka harus diiringi kecemasan akan keselamatan diri mereka sendiri di tengah desingan peluru dan ancaman bom yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Kondisi seperti ini sebetulnya juga pernah dirasakan oleh para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas mereka, termasuk dalam persoalan beribadah. Mereka, para pejuang, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mewujudkan kemerdekaan agar kehidupan bisa kembali normal, termasuk ibadah pun akan kembali bisa lebih khusyuk. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini itu semuanya adalah berkat karunia Allah melalui wasilah dan andil dari para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Inilah yang patut untuk kemudian kita renungkan dan syukuri. Dan sebagai hamba yang tahu diri, sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan ini bisa terus kita pertahankan sehingga bisa dirasakan oleh anak cucu kita berikutnya. Jangan sampai kita sendiri yang justru menjadi pemicu permusuhan antar sesama sehingga dapat mengakibatkan peperangan. Apakah itu peperangan antar bangsa Indonesia sendiri ataukah mungkin dengan negara-negara yang lain. Para pahlawan sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Oleh karena itu, saatnya juga bagi kita semua untuk berjuang dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hadirin sidang Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa ini, kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat yang para pahlawan miliki. Lalu kemudian semangat itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak nilai yang kita bisa contoh dari para pahlawan bangsa kita. Di antaranya adalah yang pertama, nilai keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati
untuk senantiasa istiqamah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari para penjajah. Nilai ini selaras dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu, kata Allah, pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat bersama dengan kamu. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap seperti inilah yang harus kita tiru di era modern saat ini. Dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, khususnya media sosial. Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak stabilnya kondisi lingkungan dan masyarakat kita. Bukan hanya terkait dengan informasi-informasi umum saja, tapi terkhusus informasi yang terkait dengan ilmu agama. Itulah yang juga harus kita waspadai. Apatah lagi jika sumbernya bersumber dari tempat yang tidak jelas. Kita harus benar-benar memegang ilmu yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, yang mana sudah jelas silsilah keilmuannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir orang atau bahkan segelintir kelompok yang gemar menyebarkan paham yang jika kita tidak teguh dalam berpegang, maka kita akan terperosok kepada lembah kejahilian. Karena itu sebagai sebuah ikhtiar batin, marilah dalam kehidupan kita ini kita banyak membaca doa yang oleh Allah sendiri sampaikan di dalam ayatnya, doa yang mungkin masyhur kita dengarkan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Dalam surah Al-Imran ayat 8, Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya nilai kedua yang bisa kita dapatkan daripada perjuangan para pahlawan, yaitu nilai keberanian. Pada masa dulu, yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun perjuangan kita hanya bermodalkan senjata yang sangat sederhana, sebut misalnya dengan bambu runcing, sementara para penjajah menggunakan senapan, meriam, bahkan tank yang terbuat dari baja. Namun itu tidak membuat para pejuang kita mundur setapak pun. Sikap berani yang seperti inilah yang harus kita warisi dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan optimis dan sikap berani menghadapi masa depan dengan menjadi jiwa yang kuat. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu nilai yang ketiga yang kita bisa dapatkan dalam perjuangan para pahlawan kita, yaitu nilai kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari hadirin sekalian bahwa para pahlawan kita menghabiskan waktu mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan bukan hanya dalam setahun, bukan hanya dalam 2 tahun atau 3 tahun, tetapi mereka membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dengan tidak ada rasa putus asa dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran inilah yang bisa kita aplikasikan dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan melalui kesabaran belajar bagi para generasi muda, kesabaran bekerja bagi para pekerja dan orang tua,
dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia secara umum. Kesabaran bisa diibaratkan sebagai obat. Obat itu pahit rasanya saat baru mencicipi, namun lama kelamaan akan berbuah manis. Pahitnya obat hanya terasa di mulut, namun manis dan khasiatnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa pahit di permulaannya, tetapi pada akhirnya kita akan merasakan yang namanya manis. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan selalu bersabar dalam setiap usaha yang dilakukannya serta takdir yang menimpanya. Jika kita bisa menjadi sosok yang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa kita akan menjadi hamba yang dicintainya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, keteguhan, keberanian dan kesabaran, inilah yang bisa kita contoh dari nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Tentu saja masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan bisa kita jadikan sebagai modal dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan serta petunjuk sehingga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتلا بملائكته بقدسه. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بدن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.